selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Bosco Asmiruddin CMF. Pada hari ini, Selasa tanggal 11 April tahun 2023, akan membagikan sebuah renungan yang didasarkan pada teks Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabi," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku, bacaan Injil tadi berkisah tentang Maria Magdalena. Pagi-pagi buta dia pergi ke kubur Yesus. Namun sialnya, ketika sampai di kubur, dia tidak lagi melihat mayat Yesus di sana. Dia pun menangis terseduh-seduh. Dia berpikir pasti ada orang yang mencurinya. Katanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saat ia menoleh ke belakang, Yesus berdiri di situ. Namun ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Barulah ketika Yesus memanggil namanya, dia menjadi sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Maria lalu sangat bersukacita. Para saudara dan saudari, sama seperti Maria Magdalena, seringkali kita hidup seolah-olah Tuhan sudah tidak ada. Tuhan sudah hilang atau sudah dicuri orang. Padahal Tuhan selalu ada dan tidak pernah hilang dari hadapan kita. Sadar atau tidak sadar, Dia selalu ada menemani kita. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena di hadapan Tuhan, diri kita sangatlah berharga. Dia menciptakan dan memberikan semua hal untuk mendukung kehidupan kita. Dialah yang memberikan kita nafas setiap saat.
Dialah yang memberikan kita matahari, air, dan unsur-unsur alam lainnya. Dialah yang memberikan orang-orang baik di sekitar kita. Dia menyuruh para malaikatnya melindungi kita siang dan malam. Dia mencurahkan Roh Kudus agar kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Dia selalu menjaga dan menolong kita. Saat kita kehilangan arah, Dia menunjukkan kita jalan. Saat kita tenggelam dalam dosa, Dia menebus kesalahan kita. Saat jiwa kita berada dalam kegelapan, Dia memberikan kita terang. Saat jiwa kita haus akan ketenangan, Dia memberikan kita air kehidupan. Dan saat semua orang tidak mau mendengarkan kita, Dia tetap setia mendengarkan keluh kesah kita. Saat semua orang meninggalkan kita, Dia selalu setia menemani kita. Dan saat raga kita meninggal, Dia memberikan kita kehidupan yang kekal di surga. Jadi sungguh betapa besar, betapa panjang, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan bagi kita. Jadi Dia tidak akan pernah hilang dari hadapan kita. Maka marilah kita selalu bersyukur atas kasih-Nya yang selalu sempurna untuk kita, dan membangun relasi yang semakin dalam dengannya. Tuhan memberkati.